Salam, salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam setiap hari kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu dosa Ananias dan Safira, yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 yang berbunyi, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tentunya kita tidak asing lagi ketika mendengar cerita tentang sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira yang mati karena mendustai Roh Kudus. Kisah Ananias dan Safira akan menjadi lebih aplikatif di dalam kehidupan kita jika kita tahu dosa apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Pertama, motivasi yang salah. Penulis Kisah Para Rasul menuliskan kisah Ananias dan Safira segera sesudah ia menceritakan bagaimana Barnabas menjual ladang miliknya dan membawa uang hasil penjualan ladang tersebut kepada rasul-rasul. Rupanya Ananias dan Safira tidak mau kalah. Mereka juga menjual tanah miliknya, kemudian membawa uang hasil penjualan tanah tersebut kepada rasul-rasul. Mereka melakukannya bukan dengan ketulusan hati untuk menolong saudara-saudara yang tidak punya, tetapi untuk membanggakan diri. Seorang pakar Alkitab mengatakan bahwa Ananias ini bukanlah jemaat biasa. Ia termasuk salah satu pelayan dan salah satu dari 120 murid yang telah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tetapi ia membiarkan iblis menguasai hatinya, sehingga ia melakukan perbuatan yang tidak benar. Ia ingin kelihatan hebat dan tidak mau kalah dengan jemaat lain. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa menjaga hati dan menyelidiki motivasi kita ketika melakukan sesuatu. Motivasi ketika mengerjakan sesuatu, ketika memberi, terlebih lagi ketika melayani. Adakah kita melakukan semua itu dengan motivasi yang benar? Atau
Kita melakukannya hanya untuk memenuhi ambisi kita, untuk mendapatkan pujian, pengakuan, penghargaan, dan kebesaran diri. Ujilah motivasi kita agar langkah kita tidak terhambat atau bahkan terhenti. Kedua, cinta uang. Ananias dan Safira memang pasangan yang cocok. Keduanya sepakat untuk menahan sebagian uang hasil penjualan tanah mereka. Seharusnya Safira bisa memperingatkan Ananias untuk tidak menahan uang tersebut. Tetapi rasa cinta akan uang begitu menguasai mereka, sayang kalau uangnya diserahkan semuanya. Mungkin demikian pikir mereka. Waspadalah dengan sifat ini, karena cinta uang akan menyeret kita kepada dosa-dosa lain. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Ketiga, mendustai Roh Kudus. Ini merupakan alasan umum yang kita ketahui mengapa Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Awalnya sudah dimulai dengan motivasi yang salah dan hati yang cinta uang, sehingga akhirnya mereka berdusta kepada rasul-rasul bahwa uang yang mereka serahkan itu merupakan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan tanah mereka. Setiap kebohongan yang dilakukan terhadap hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman sama juga dengan membohongi Roh Kudus yang diam di dalam mereka. Kiranya kita belajar untuk berkata benar dan tidak saling mendustai. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Mana Sorgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas renungan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menjaga hati kami, biarlah kami tidak termotivasi hanya karena uang. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami berfokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes! Saksianku S4K, S4K, yeah.